berangkat dari Bengkok waktu umur 16. Sampai di sini saya kerja tambah bayaran. Lewat 5 tahun saya tambah buka toko. Tahun 35 saya main judi. Uang habis, saya sakit, sudah mau mati. Lalu kawan saya bawa saya ke gereja. Dan di gereja saya minta supaya doakan supaya tabur sembuh. Pendeta itu bilang, apa saudara tahu kalau saudara orang berdosa? Saya nangis, sebab hati saya terkuris. Saya ingat perbuatan saya yang salah itu sampai hampir mati. Terus dia doakan buat saya. Ada 400 orang lebih. Semua berdiri doakan buat saya. Banyak yang ikut saya menangis. Atau saya keluar dari gereja, saya bisa jalan sendiri. Dari itu mulai saya menjadi orang Kristen yang sungguh. Mulai menginjil di Ore Sumarjo, semua orang miskin tinggal sebagai tenda plastik. Saya pikir saya orang dagang, kenalan orang banyak. Saya pergi toko-toko, semua bilang kami tidak ada waktu buat dengar itu. Waktu ditolak hati yang susah, tapi di rumah plastik diterima hati saya senang. Ke gereja jalan kaki, pulang pergi, sore berangkat dari rumah sampai gereja malam jam 1. Kembali dari gereja malam jam 1 sampai pagi jam 6. Naik sepeda ke Mojokerto. Tak pernah merasa capek. Di Matius pasal 4 ayat 4 Tuhan Yesus bilang, manusia hidup bukan hidup dari roti saja. Jiwa dan roh perlu perkataan Tuhan. Dari sebab itu saya makan biasa dan jiwa dan roh makan firman Tuhan. Tadi saya tiap hari pagi 5 pasal, sore 5 pasal. 78 tahun saya ikhlas Tuhan. Saya baca 95 kali. Jadi badan sehat, jiwa sehat, roh sehat. Shalom, selamat pagi rekan-rekan Aletheia dan bahkan sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara. Merupakan kesempatan yang sangat indah sekali kami dapat berjumpa Anda dan kami tetap akan berusaha melakukan hal-hal yang terbaik. Kami boleh berdoa bersama, memikirkan bersama dan bahkan merenungkan firman Tuhan bersama-sama untuk kemuliaan namanya. Pagi hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan singkat tentang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai ke 16. Saya memberikan tema Tuhan menyertai orang pilihannya. Untuk itu mari kita membuka Alkitab dan membaca bersama-sama dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11 sampai yang ke 16. Saya bacakan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani.
Jawab Gideon kepadanya, "Ah, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian." Lalu berparinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya, "Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku." Berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan bersama, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami datang kepadamu. Kami ingin supaya kesempatan yang Tuhan masih izinkan kami dapat berjumpa, Tuhan memberikan nasihat, petunjuk, bahkan memperkokoh iman kami bersama, supaya kami dapat melakukan yang terbaik dalam kehidupan ini, dan mewujudkan Kristus lewat kehidupan kami. Karena Engkaulah yang menyertai kami. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita seringkali mendengarkan bahwa ada sebuah kalimat, God be with you, Tuhan besertamu. Atau seringkali juga kita mendengar Tuhan beserta kita, atau Tuhan menyertai kita. Dan banyak kali orang pun mengatakan Immanuel adalah ungkapan-ungkapan yang sangat tidak asing bagi kita lagi, terutama bagi orang percaya. Dan bahkan kalau Anda perhatikan, Alkitab itu mencatat lebih dari 106 kali tentang Tuhan menyertai kita. Betapa bermanfaatnya hidup ini ketika kita mulai menyadari bahwa penyertaan Tuhan itu yang membuat kita dapat melakukan hal-hal yang dahsyat yang mungkin tidak pernah kita pikirkan. Dan bahkan kalau kita sangat yakin apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini, penyertaan Tuhan itu yang justru membahagiakan hidup kita. Bukan hasil usaha, bukan upaya-upaya yang kita lakukan, bukan hal-hal yang kita pikirkan dalam kehidupan dunia ini, tetapi justru penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita dapat berhasil. Penyertaan Tuhan itu yang membuat kita dapat hidup dalam berkemenangan, mengatasi berbagai macam masalah kehidupan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal. Dari pengertian ini semua menuntun kita untuk sadar, penyertaan Tuhan itu tidak membuat kita hidup dalam pola hidup yang gegabah. Penyertaan Tuhan juga tidak akan membuat kita hidup dalam pola hidup yang merupakan bagian-bagian yang mirip dengan pola orang berpikir cara dunia. Tetapi justru ada hal-hal yang berbeda, yang sangat indah sekali, yang dapat kita renungi. Pertama, penyertaan Tuhan tidak membuat segalanya menjadi mudah, tetapi justru jadi indah. Walaupun melewati problem kehidupan, kita tidak akan gagal, jatuh, terpleset, ataupun melewati macam-macam olahan-olahan masalah dalam hidup kita. Semuanya menjadikan kita jadi lebih indah. Oleh sebab itu jangan gentar terhadap masalah. Dalam ayat yang ke-11 mengatakan, datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Perhatikan kata-kata ini.
agar tersembunyi bagi orang Midian. Anda perhatikan dalam bentuk seperti ini, apa yang dilakukan oleh Gideon. Gideon tidak menampilkan kehebatannya, tidak menampilkan kemampuannya, tidak menampilkan usaha-usaha yang mampu dia lakukan, tapi justru dia tersembunyi, dia melakukan itu semua. Pola ini perlu kita pikirkan. Kadangkala kita akan lebih senang ketika kita dapat menampilkan kepiawaian kita berbicara, kemampuan kita membantah orang. Kita mampu untuk berpikir jauh lebih cepat dari orang lain. Tetapi justru Gideon dalam ayat ini pun memberitahu kepada kita, di masa-masa tekanan-tekanan yang terjadi, dia melakukan secara tersembunyi. Tuhan menyertai bangsa Israel, itu jelas. Tetapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Tidak. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan lancar, tenang, aman, damai sejahtera. Tidak. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah. Tetapi yang jelas Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan. Oleh sebab itu, Anda perhatikan dalam ayat 11 tadi itu. Malaikat Tuhan duduk. Bahkan malaikat Tuhan memantau kondisi kehidupan kita bersama. Dan ini patut kita syukuri. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kesukaran kita ada, Dia tidak berdiam diri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan tidak menghilangkan masalah. Tidak menghilangkan masalah. Tadi yang pertama justru membuat semuanya jadi indah. Tapi yang kedua, ingat, Tuhan menyertai kita bukan artinya kita bebas masalah. Dalam ayat yang 13, jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Perhatikan ini. Mengapa semua ini menimpa kami? Hari-hari ini kita memang dikejutkan dan kita ditakutkan dengan berbagai macam masalah. Sehingga masalah-masalah kehidupan kita pun akan tersentuh. Dan bahkan sampai kepada masalah-masalah yang sangat mendetail, yang menjadi kebutuhan utama hidup. Semuanya akan dihadapi oleh tiap orang. Oleh sebab itu dalam ayat ini mengatakan jelas, mengapa semuanya ini menimpa kami? Gideon berkata, di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Nampaknya Gideon masih berusaha untuk menggali kembali usaha pola berpikir yang lama dan tidak menyadari apa yang Tuhan lakukan hanya berdasar pada cerita. Tuhan mau supaya cerita itu justru menjadi poin kehidupan kita, melihat jelas Tuhan tidak pernah berdiam diri. Dalam ayat itu pun mengatakan, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Dan memang kenyataan seperti itu. Bukankah kita melewati berbagai macam masalah dalam kehidupan? Bukankah kita sudah melewati berbagai macam virus-virus yang terjadi dalam kehidupan ini? Dari tahun ke tahun semuanya terjadi. Penyertaan Tuhan benar, tidak akan pernah menghilangkan masalah. Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Itu kata Gideon. Karena hatinya gentar terhadap masalah. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita lihat selama kita hidup di dunia ini, masalah tetap ada. Terkadang Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita. Ini harus kita tahu. Tuhan mendidik dan mendewasakan kita. Supaya kita tidak menjadi kanak-kanak terus. Untuk melatih kekuatan kita pun Tuhan melewatkan kita dalam masalah-masalah kehidupan. Masalah juga dipakai Tuhan untuk mengingatkan kita akan hal-hal yang salah yang telah kita lakukan. Mungkin kita sadar ketika sekarang kita menemukan masalah dalam kehidupan, tapi jangan lupa itu semua Tuhan pakai
menjadi alat untuk memproses hidup setiap orang yang percaya. Selama kita hidup di dunia, dengan masalah-masalah ini, pasti untuk menyadarkan kita supaya terus menaruh harap hanya kepada Tuhan. Dan ini merupakan sebuah penghiburan bagi kita dan kekuatan iman, supaya apa yang kita lakukan dalam hidup ini bukan cuma berdasar kepada hal-hal yang kita pegang dalam tangan kita, ada dalam otak kita, yang mampu kita lihat dengan kondisi material saat ini. Tetapi marilah kita melihat sesuatu yang dibalik itu semua terjadi. Tuhan sediakan bagi kita. Dan kalau Tuhan sediakan bagi kita, itu merupakan bagian yang sangat-sangat indah dan mulia. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita untuk memberikan kemampuan pada kita. Bukan hanya membuat kita lewat sebuah proses, masalah tidak hilang, tetapi justru yang ketiga, dia memberikan kemampuan bagi kita. Menjadi orang-orang yang lebih canggih dalam tatanan-tatanan kehidupan yang lebih baik. Dalam ayat 14, Hakim-Hakim 6 mengatakan, lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Perhatikan kata-kata ini. Bukankah aku mengutus engkau? Perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Anda sekalian adalah utusan-utusan Tuhan di tengah dunia ini. Kita diutus sebagai domba di tengah serigala. Dan itu memang sudah banyak kita dengar. Apa yang kita lakukan dan kita temui. Tapi sangat yakinlah bahwa Tuhan mengutus setiap pribadi kita. Pasti punya tujuan. Pasti punya dasar. Dan pasti punya akibat. Dan ini yang harus kita renungi dalam hidup ini. Oleh sebab itu, ketika dia menyertai saudara dan saya dan memberikan kemampuan-kemampuan khusus untuk kita dapat melakukan sesuatu, mengatasi masalah kehidupan, kita harus kembali bersyukur. Karena apa? Tuhan Elohim itu tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap detik-detik kehidupan kita ini. Tetapi justru dia ada di tengah-tengah kita. Ada bersama dengan kita, dan bahkan ada untuk menolong kita semua. Tuhan selalu ada untuk memberi kekuatan bagi kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Kemana Anda pergi, kemana Anda berada, mata Tuhan selalu bersamamu. Apa yang kau ucapkan, dia dengar. Apa yang kau cita-citakan dalam pikiran, dia tahu. Tuhan yang maha adil, maha kuasa, maha dalam segala-galanya, ada bersama dengan kita. Oleh sebab itu, Anda harus tahu benar ketika kita melihat jelas. Ya, waktu Rasul Petrus dan murid-murid yang lain di Danau Galilea menghadapi gelombang ombak yang menggoncang perahu mereka. Mereka mengatakan, kami mati. Tapi Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan mereka tidak mati, justru badai diteduhkan. Persoalan kehidupan diselesaikan. Makanya kita harus tahu, pertolongan Tuhan menjadi bagian yang sangat penting untuk kita sekalian melihat dia tidak pernah berhenti menolong kita. Pernikahan di Kana, Tuhan Yesus juga ada. Memberikan pertolongan. Orang lain bilang, ini semua tempat-tempat tempayan itu sudah kosong. Anggur itu kosong. Semua persediaan habis. Rumah tangga kita pun kadang mengalami hal-hal yang seperti ini. Tidak mampu berbuat sesuatu. Kemana-mana kita terhambat. Ke depan, ke belakang, ke samping, ke kanan. Tertutup jalan. Tapi Tuhan selalu membukakan jalan bagi kita. Ini jadi penghiburan yang menguatkan iman kita. Karena apa? Dia memberi kemampuan untuk kita lebih percaya, kemampuan untuk lebih yakin, kemampuan untuk lebih tekun
berdoa, lebih tekun melayani, lebih tekun berjuang dalam hidup iman lewat pergumulan-pergumulan kehidupan ini yang tidak akan pernah berhenti. Dia memberikan pertolongan ketika pernikahan di Kana itu kekurangan anggur. Dan bahkan dia memberikan anggur yang lebih baik dari apa yang mampu kita siapkan dalam kehidupan ini. Bukan hanya mujizat-mujizat yang lalu terjadi, sampai hari ini pun mujizat tetap dapat terjadi dalam setiap hidup orang yang percaya. Oleh sebab itu penyertaan Tuhan patut kita syukuri dalam kehidupan. Tuhan ada dalam hidup kita untuk mengubah suasana hidup manusia. Kita sangat yakin dalam kondisi seperti ini, masa-masa sekarang yang kita hadapi dan kita temui, mengganti dan mengusahakan semua dalam pola kita. Ingat, Tuhan mengubah suasana supaya kita dapat menikmati apa arti penyertaannya dalam hidup ini. Dan sungguh-sungguh membuat kita terhibur. Yang keempat, yang terakhir. Penyertaan Tuhan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Bukan hanya memberi kemampuan, tapi memberi kesempatan untuk kita dapat menyelesaikan permasalahan. Dalam ayat yang ke-16, berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Perhatikan kata-kata ini. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Dan ini pernyataan yang dahsyat bagi kita. Percayalah dan bersandarlah pada kekuatan dari Tuhan. Masa-masa seperti ini akan kita lewati. Semua macam ketakutan, kepanikan dalam hidup harus menjadi bagian kita untuk lebih mengerti. Kita dapat menyelesaikan permasalahan ketika Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai bangsa kita. Tuhan menyertai gereja kita. Tuhan menyertai setiap orang yang percaya. Dan ini patut kita syukuri dan kita berterima kasih karena pertolongannya tidak hanya sepihak pada waktu-waktu tertentu zaman dulu, tapi sampai hari ini pun kita dapat merasakannya. Dia tidak pernah berhenti menolong kita. Semua pasti bisa kita selesaikan. Dan kita akan tampil sebagai pejuang-pejuang dan pemenang-pemenang untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Bersama dengan Tuhan, tidak ada permasalahan yang tidak dapat terselesaikan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita belajar dengan sungguh-sungguh. Melihat kesempatan-kesempatan yang indah yang Tuhan karuniakan. Bukan dengan pola kita berpikir, tapi mari gunakan kesempatan Tuhan memikirkan kita lebih jauh. Dan terimalah itu dalam kehidupan. Supaya sebagai suatu proses yang terus berjalan dalam hidup ini, kita menemukan jalan keluar, kita menemukan penghiburan, kita menemukan petunjuk-petunjuk yang dahsyat dari Tuhan. Dan bahkan kita diberkati dengan kekuatan iman yang semakin teguh di dalam Dia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai kita dalam segala perkara dan memberi kita kekuatan supaya kita dapat tampil sebagai pemenang-pemenang. Mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan. Engkau memberikan tuntunan bagi kami untuk lebih mengerti maksud-Mu. Buat kami dapat belajar dan lebih menyerah dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menciptakan setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Engkau lebih tahu. Hikmat-Mu Kau karuniakan kepada semua orang yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh bersyukur ketika hikmat Tuhan itu ada di antara kami sekalian. Kami pun mampu melewati masalah-masalah kehidupan. Karena pertolongan Tuhan dahsyat bagi kami. Engkau pencipta atas alam semesta ini. Dan bahkan kami sangat yakin
ketika Engkau menciptakannya, semuanya ada dalam rancangan dan rencanamu yang dahsyat. Terima kasih Bapa, berkati kami, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, dan seluruh jemaat yang mendengar, supaya apa yang kami dengar hari ini menjadi kekuatan dan penghiburan kami, menerusi kehidupan ini dengan penuh syukur. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami, buat kami tetap bercahaya untuk kemuliaan Tuhan, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Engkau Tuhan yang penuh mujizat, menolong, mendengar, dan menjawab doa kami. Haleluya. Amin.